anak-anak, salam sehat dan salam bahagia untuk kalian semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Kali ini bersama suster kita akan belajar tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap doa yang baik. Kita mengundang Tuhan hadir bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas cinta dan belas kasih-Mu. Bantulah kami untuk selalu taat kepadamu, agar hidup kami berkenan padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna beriman. Kedua, kalian dapat menceritakan kisah anak-anak petani. Ketiga, kalian dapat menceritakan kisah Abraham yang taat kepada Allah. Dan yang keempat, kalian dapat membuat doa untuk orang tua. Anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita, sekarang marilah kita bersama-sama menyimak kisah anak petani. Mari perhatikan gambar berikut. Gambar pertama. Ada seorang petani memiliki kebun anggur yang luas. Petani itu bekerja dengan rajin dan tulus, sehingga kebun anggur menghasilkan berlimpah buah anggur. Gambar kedua, pada suatu hari petani itu sakit, dan sebelum meninggal ia berpesan pada ketiga anaknya bahwa di dalam kebun anggur tersimpan harta karun untuk kalian. Setelah berpesan, petani itu meninggal. Gambar ketiga, terlihat ketiga anak petani mencangkul kebun anggur tersebut untuk mencari harta karun seperti yang dipesankan oleh bapak mereka. Namun, mereka tidak menemukannya. Gambar keempat, karena mereka sibuk mencangkul, mencari harta karun, mereka baru sadar anggur-anggur di kebun mereka telah berbuah dan sangat banyak. Mereka sadar ternyata harta karun yang dimaksud oleh bapak mereka adalah pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita belajar kisah anak-anak petani, sekarang kita akan belajar tentang kisah Abraham. Dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Pada suatu senja, Abraham duduk di depan kemahnya. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan saat itu Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ia termenung dan berpikir, janji Allah akan memberikan keturunan yang banyak belum terwujud. Dan tidak mungkin terwujud sebab aku sudah tua. Begitu juga Sarah, istriku. Namun, aku tetap percaya akan janji Tuhan.
Abraham selalu setia dan percaya kepada janji Tuhan. Dan benar anak-anak, pada hari tuanya Sarah mengandung dan Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat senang. Ternyata Tuhan menepati janjinya. Abraham dan Sarah sangat gembira mendapatkan Ishak di usia tuanya. Mereka sangat mengasihi Ishak. Tetapi kegembiraan Abraham dan Sarah tidak berlangsung lama anak-anak. Ishak tumbuh menjadi besar. Dan ketika Ishak bertambah besar, Abraham sangat senang. Tapi suatu malam, tiba-tiba Abraham mendengar suara Allah. Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah Ishak anakmu itu dan bawalah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai kurban bakaran kepadaku." Itu berarti Abraham diminta untuk menyembelih Ishak dan membakarnya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham sangat mencintai Ishak. Ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Ishak adalah satu-satunya anakku. Dia satu-satunya sumber pengharapanku untuk mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit." Abraham saat itu sangat sedih. Ia memandang wajah Ishak dan Abraham benar-benar sangat mencintai Ishak. Tetapi ia lebih mentaati perintah Allah. Keesokan harinya, Abraham membelah kayu bakar, menyiapkan pisau dan api. Abraham lalu mengajak Ishak serta dua hambanya ke tanah Moria. Di kaki gunung Moria, Abraham memerintahkan kedua hambanya untuk berhenti dan menunggu. Sedangkan ia dan Ishak meneruskan perjalanannya ke puncak gunung. Abraham meletakkan kayu bakar di pundak Ishak, sedangkan ia sendiri membawa pisau dan api. Pisau dan kayu bakar. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya, "Ayah, kita sudah membawa api, pisau dan kayu bakar. Tetapi mana anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham dengan sabar, "Allah akan menyediakannya, anakku." Tak lama kemudian, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham mengumpulkan batu-batu yang ada di situ dan membuat altar persembahan dari batu-batu tersebut. Kemudian Abraham menyusun kayu bakar di atas altar persembahan. Abraham mengambil pisau dan siap menyembelih Ishak, dan tiba-tiba terdengarlah suara malaikat Tuhan. "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Sekarang Tuhan tahu bahwa engkau setia dan taat kepada kehendak Allah." Abraham tidak jadi menyembelih Ishak. Lalu Bapak Abraham melepaskan tali yang mengikat Ishak. Tiba-tiba Abraham mendengar suara anak domba.
Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Abraham segera mengambil anak domba itu dan berkata kepada Ishak, "Anakku, inilah domba yang disediakan Allah untuk kurban kita." Abraham menyembelih domba itu dan mengorbankannya sebagai persembahan pengganti Ishak anaknya. Setelah selesai mempersembahkan kurban, mereka turun dan pulang. Nah, anak-anak, dari materi yang kita pelajari hari ini, ada beberapa hal yang dapat diingat. Yang pertama, Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. 2. Beriman berarti melaksanakan perintah Allah. 3. Manusia yang melaksanakan perintah Allah akan diselamatkan. 4. Kita melaksanakan kehendak Allah dengan menaati dan melaksanakan perintah orang tua. Nah, anak-anak, itulah tadi hal-hal yang dapat kita ingat dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Suster akan memberi tugas untuk kalian. Tugasnya adalah buatlah sebuah doa untuk orang tuamu. Setelah dibuat, jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen, lalu dikirim lagi ke Suster ya. Nah, anak-anak, marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bantulah kami agar dapat meneladan iman Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan baik. Anak-anak yang terkasih, sekian pembelajaran kita hari ini. Suster berharap kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa rajin belajar. Salam sehat untuk kalian dan Tuhan memberkati.